Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Bandiwaki Sharing. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri penerapan standar ISO di proyek konstruksi. Belum saya masuk ke dalam standar itu sendiri, ada beberapa hal pendahuluan yang mungkin perlu diketahui. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran quality di dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan menuju ke sebuah definisi. Ya, definisi ini mungkin saya akan mengambil yang cukup singkat. Ya, kualitas adalah sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, mungkin ada definisi lain. Quality adalah ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan pelanggan tertentu. Nah, untuk berikutnya kita untuk di dalam pengelolaan proyek itu ada quality assurance, ada quality control. Jadi di sini quality assurance itu yang berorientasi kepada proses bagaimana mendapatkan atau membuat produk atau layanan jasa lainnya. Tetapi kalau di quality control ini yang berorientasi pada kondisi atau keadaan produk atau barang itu sendiri. Bedanya di situ, yang satu orientasinya proses, yang quality control ini orientasinya ke produk atau layanan jasa. Berikutnya kita kenapa menggunakan sebuah standar untuk mencapai mutu atau produk yang bagus, ya, produk atau jasa. Karena dengan adanya standar yang bisa kita pakai, yang kita ikuti, itu akan bisa mengguide kita menuju pembuatan atau pelayanan yang lebih baik. Artinya diharapkan tidak ada kesalahan di saat penyerahan produk. Standar ini ISO 9001:2015 diterapkan sebagai guidance di organisasi atau perusahaan atau proyek, ya, bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, gitu ya. Jaminan kualitas sesuai standar internasional, karena standar ini sudah bersifat internasional. Juga bisa menghemat biaya kalau kita bekerja dengan baik, tidak ada kesalahan, tidak ada reject, tidak ada rework, ya. Bisa mengoptimalkan kinerja karyawan, ya, karena di standar ini mengharuskan bahwa karyawan itu mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan suatu pekerjaan. Mengharapkan karyawan tersebut bisa optimal untuk bekerja dalam pembuatan produk maupun layanan jasa. Samping itu juga bisa meningkatkan image perusahaan, bisa ditingkatkan dengan tercapainya sasaran yang kita buat, seperti produknya lebih baik, layanannya lebih baik pada konsumen. Nah, kalau di quality control sendiri itu kita harus memenuhi requirement atau syarat-syarat spesifikasi, ya, dari owner maupun dari pelanggan untuk produk tersebut. Di sini kita mengendalikan atau mengimplementasikan quality control itu diharapkan agar bisa menghasilkan produk yang bermutu tinggi atau sesuai dengan requirement atau spesifikasi yang sudah disepakati. Dua, memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Hasil produk maupun jasanya itu bagus, menarik, gitu ya, sehingga pelanggan menjadi sangat senang dan puas. Tiga, itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ketahui di sini, ya. Yang pertama, dengan adanya manajemen mutu proyek ini itu bisa peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedua, lebih sedikit pekerjaan ulang karena di semua proses, di semua aktivitas
itu sudah ditentukan menggunakan prosedur atau menggunakan SOP atau menggunakan petunjuk kerja, sehingga diharapkan pekerjaan ulang itu tidak terjadi. Manfaatnya lagi adalah produktivitas lebih tinggi. Diharapkan bisa pekerjaan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan kuantitas yang lebih banyak. Biaya juga lebih rendah. Yang berikutnya bisa meningkatkan keuntungan. Itu mungkin manfaat yang bisa kita ambil apabila kita menerapkan manajemen mutu proyek yang berdasarkan standar ISO 9001 tahun 2015. Nah, di sini tentu kita harus mengetahui pasti ada saja kegagalan yang bisa terjadi di dalam sebuah pelaksanaan proyek. Kita harus bisa menganalisis apa penyebabnya sehingga kita bisa menemukan penyebab utama dari kegagalan tersebut. Ini bisa kita analisa dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah dari aspek orangnya sendiri. Bisa terjadi kegagalan karena orang itu kenapa? Orangnya kurang kompetensi, dia kurang kemampuannya, kurang keahliannya, pengetahuannya tentang produk yang akan dibuat, makanya bisa menjadi penyebab kegagalan. Terus bisa juga karena kelelahan, terlalu capek bekerja sehingga konsentrasinya sudah tidak bisa full sehingga menjadi apa adanya dia melakukan pekerjaan. Yang berikutnya kita ke materialnya sehingga bisa menyebabkan ini gagal ya. Itu mungkin dari rendahnya mutu bahan dasarnya, raw materialnya mutunya rendah. Kita buat sebuah produk nanti akan rendah juga hasil produknya, mutunya seperti itu. Ada terlambat pengiriman. Nah, ini mungkin salah satu pengelolaan pengadaan gitu ya. Ini akan mempengaruhi juga nanti di gagalnya pencapaian mutu. Berikutnya yaitu dari aspek proses, bisa disebabkan karena tidak ada opsi atau cara lain. Terus kurangnya riset dan pengembangan. Sekarang ini sudah sangat pesat sekali, baik dari ilmu pengetahuan maupun dari teknologi informasi sudah sangat pesat sehingga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan atau untuk peningkatan produk yang disebabkan lagi oleh lingkungan, kondisi lingkungan kerja yang sangat buruk. Jadi di tempat kerja itu juga harus nanti diperhatikan kondisi orang bekerja, ergonomi orang bekerja sehingga pekerja ini bisa maksimal untuk melakukan pekerjaan dan menghasilkan produk yang baik. Adanya pengaruh cuaca ya, cuaca ini sangat penting sekali, perlu diperhatikan apalagi kalau kita di proyek. Dalam membuat sebuah rencana, sebuah schedule harus kita perhitungkan kondisi cuaca ini. Berikutnya dari aspek peralatan serta alat bantunya juga harus kita maintenance setiap saat, teratur, terjadwal sehingga mampu untuk melakukan suatu aktivitas sesuai yang kita harapkan atau sesuai yang kita rencanakan sehingga alat itu bisa memenuhi keinginan dari rencana kita. Ini kadang dipakai juga alat yang usang. Nah, ini adalah alat-alat yang sudah sebenarnya tidak layak kita gunakan, tetapi karena kondisi tertentu masih kita gunakan sehingga bisa menyebabkan kegagalan karena bisa adanya kesalahan atau kegagalan operasi alat itu sendiri ya. Yang berikutnya mungkin dari salah pengoperasian. Jadi cara pengoperasian alat itu tidak benar gitu ya, sehingga bisa menyebabkan produk akhir nanti tidak sesuai yang kita inginkan. Di aspek berikutnya ini adalah manajemen. Betapa pentingnya peran manajemen dalam mewujudkan mendapatkan mutu yang baik. Mencapai kegagalan itu karena apa? Yaitu rendahnya komitmen terhadap mutu. Kadang manajemen kalau memang sudah abai, dia tidak concern, tidak peduli terhadap komitmen rencana mutu kita
ya. Nanti di lapangan artinya petugas lapangan atau officer atau pelaksana, supervisor gitu ya, itu nanti ya mereka akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan rencana ya, atau rule yang sudah kita tetapkan di awal. Samping itu juga ketidakjelasan tata kelola ya. Ini jadi perlu diperhatikan sekali ya, job desk, tanggung jawab tiap masing-masing personil, bagaimana tata kelola material, bagaimana tata kelola peralatan. Nah, ini menjadi tanggung jawab manajemen yang ada di unit kerja tersebut atau yang ada di proyek tersebut. Dengan melakukan analisa kegagalan seperti ini, salah satu kita menggunakan fishbone seperti ini ya, mungkin nanti bisa kita temukan apa penyebab kegagalan yang sudah kita alami. Di sini kita akan membicarakan masalah biaya dari mutu atau cost of quality-nya. Ada dua kategori. Yang pertama itu adalah biaya kesesuaian. Bagaimana kita merencanakan agar produk tersebut tidak gagal ya, kita perlu menyediakan biaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebelum melaksanakan pekerjaan. Ada biaya pencegahan, istilahnya kita membangun produk mutu ya, ini adanya pelatihan, kita melakukan pelatihan terhadap personil atau staf kita apabila dia belum menguasai salah satu keahlian yang akan kita tugaskan pada mereka. Kita juga perlu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk proses, kita perlu siapkan untuk prosedurnya, work instruction-nya atau petunjuk kerjanya, juga ketentuan-ketentuan lain, perundangan gitu ya, standar perlu kita siapkan sehingga nanti saat pelaksanaan kita sudah ready berdasarkan dari beberapa dokumen tersebut. Ini ada peralatan ya, peralatan untuk pengetesan, untuk pengujian yang perlu kita siapkan. Yang berikutnya ini adalah biaya penilaian ya, biaya penilaian mutu ya. Di sini biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ya, biaya-biaya inspeksi sebelum material atau alat yang akan kita gunakan dikirim ke lokasi proyek. Begitu juga ada biaya pengujian. Berikutnya juga kita harus menyediakan untuk biaya kehilangnya tes kerusakan. Jadi ada beberapa produk yang kita coba tes sampai hancur untuk mengetahui karakteristiknya, sampai seberapa ketahanan dia, sampai seberapa kekuatan dia, sehingga barang yang kita tes itu hancur, tidak bisa kita pergunakan lagi untuk konstruksi selanjutnya. Nah, di sini masih kelanjutan tadi, biaya ini yang tidak kita harapkan. Karena apa? Ini adalah biaya ketidaksesuaian ya. Jadi biaya yang dihabiskan selama atau setelah proyek karena ini bisa berupa biaya kegagalan internal, artinya apa? Kegagalan ditemukan oleh proyek berupa pekerjaan ulang dan scrap ya, sisa-sisa potongan. Seperti sekarang di proyek-proyek konstruksi itu masih sering kita lihat sampah-sampah itu berupa material yang seharusnya tidak menjadi sampah apabila pengelolaannya baik dan benar. Seperti besi tulangan, sering kita lihat kalau kita datang ke proyek itu menumpuk scrap besi tulangan itu yang mungkin salah perencanaannya atau bahkan tidak direncanakan, sehingga yang melakukan atau mengerjakan itu langsung kepada mandor atau pekerja, dan mereka tidak tahu bagaimana sebaiknya menggunakan atau memotong besi yang ada di lapangan tersebut, karena mereka tidak bisa merencanakan. Taunya dia ya ada barang langsung digunakan, ini kepanjangan ya dipotong, nah, sisanya tidak diperhitungkan. Itu yang membuat kita scrap kita menjadi besar. Kebanyakan sampah-sampah sering kita temui kalau ini proyek kita proyek gedung ya, proyek kondominium gitu, sering kita temui sampah itu berupa potongan-potongan bata ringan, sisa-sisa adukan gitu ya. Nah, kalau kita bisa bekerja, bisa memanfaatkan, bisa mengelola material dengan baik, sehingga sampah tadi tidak akan terjadi. Karena kalau sudah terjadi sampah ini,
rugi kita sudah berkali-kali ya, berlipat-lipat kerugiannya. Pertama, material tadi sudah kita beli. Yang kedua, kita butuh biaya untuk mengangkatnya ya, misalnya ke tempat kerjanya di mana barang tersebut akan dipasang. Terus yang berikutnya itu nanti kita juga ngumpulin sampahnya, juga membutuhkan tenaga. Tenaganya juga harus kita bayar ya. Terus belum lagi membuangnya ya. Membuang sampah itu kita perlu tempat, kita perlu tenaga, perlu transportasi. Apalagi kalau proyek di kota, itu tentu tidak sembarangan kita diperbolehkan membuang sampahnya. Terus ini misalnya ada lagi biaya kegagalan eksternal. Ini kegagalan yang ditemukan oleh pelanggan berupa biaya kewajiban, garansi kerja, dan kita bahkan bisa kehilangan bisnis. Kewajiban dari kegagalan itu yang harus kita tanggung berapa biayanya ya. Terus kalau garansi kerja ya kita harus menggaransi apabila produk atau bangunan tersebut mengkhawatirkan, artinya kita harus menggaransi bahwa sampai pekerjaan itu menjadi baik dan benar. Artinya kita akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk membetulkan struktur atau kondisi bangunan yang ada sehingga aman untuk digunakan dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan atau diperjanjikan. Nah, berikutnya tentu saja kita kalau dengan kondisi seperti itu ya, kita akan kehilangan kepercayaan ya terhadap owner, terhadap pemberi kerja maupun terhadap masyarakat umum, artinya sehingga kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proyek-proyek yang lain. Demikian yang bisa saya sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti akan saya lanjutkan untuk sesi-sesi berikutnya ke sesi standarnya, bisa diterapkan di pelaksanaan proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.